Kali ini kita akan membahas tentang praktikum bab ke-8 D8, yaitu pengaturan output pada SQL Plus. Saya Devita Azhar dari kelas 2D4 IPA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Tujuan pembelajaran pada bab ini meliputi 5 poin. Pertama, membuat query yang membutuhkan variabel input, kostumisasi lingkungan SQL Plus, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, menyimpan hasil proses kostumisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang variabel substitusi. SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau tanda dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Contohnya pada percobaan pertama, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Jadi kita akan coba tampilkan nomor pegawai, nomor gaji, dan nomor departemen. Jadi select IMP0, INAME, sal dari nomor pegawai, nama, dan gaji dan dekno dari nomor departemen, from IMP dari tabel pegawai, di mana nomor pegawainya diinputkan. Berarti di mana IMP no-nya sama dengan untuk yang kita inputkan, berarti kita menggunakan tanda dan. Misalkan kita tulis employee 6, malah keluar seperti ini. Jadi dan employee 6 akan ditampilkan. Jadi akan keluar enter value for employee 6 berapa. Lalu kita masukkan nomor pegawai yang ingin kita lihat, jadi 7369. Lalu akan keluar seperti ini. Pertama akan keluar old dan new. Old-nya adalah sintak yang kita tuliskan, lalu new-nya akan keluar where, di mana nomor pegawai yang kita inputkan tadi. Jadi hasilnya akan seperti ini. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut. Kondisi where, close ordered by, ekspresi kolom, nama tabel, keseluruhan statement select. Pada percobaan kedua, tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Jadi select IMP no, nomor pegawai, terus dan kolom lain from IMP where dan kondisi lalu enter value for kolom lain, misalkan kita INAME, lalu enter value for kondisi, dimana dekno-nya 10, maka akan keluar seperti ini. Jadi kita bisa menginputkan dua hal, jadi bisa menggunakan ini dan kolom lain from dan kondisi seperti itu. Penggunaan perintah set verify.
Penggunaan set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL plus, mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Contohnya pada percobaan ketiga. Jadi set verify on. Misalkan kita masukkan sintaknya select impno, iname, sal, depno from imp where dimana impno sama dengan kita impno nya kita inputkan dengan nama employee 6. Nah, misalkan kita masukkan 7369. Kelihatan seperti ini. Nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki nilai data tanggal atau karakter. Contohnya pada percobaan keempat, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Jadi select name, depno, sal, gajinya itu gaji setahun, berarti sal dikalikan 12 from imp where jobnya akan kita jobnya diinputkan, jadi kita menggunakan tanda dan job title. Sekarang kita menggunakan job title karena job itu merupakan karakter, jadi kita menggunakan tanda petik 1 ya di antara ini. Jadi enter value for job title. Misalkan kita clerk, ya ada terjadi kesalahan. Di sini buka, ini kurang impno. Seperti ini hasilnya akan seperti ini, sama. Ini jadi kesalahan lagi, seharusnya ini depno ya, di depno bukan depno. Title-nya misalkan adalah clerk ya, seperti ini. Penggunaan variabel substitusi dan tanda petik dan 2 kali. Jadi variabel substitusi dan 2 kali digunakan untuk melakukan browser, pemakaian kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Ya, jadi contohnya pada percobaan kelima, select impno, iname, job, dan nama kolom from imp order by dan nama kolom. Diinputkan nama kolomnya misalkan depno.
maka akan keluar hasil seperti ini. Kita audit by nama kolom. Lalu berikutnya adalah penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Contohnya seperti ini. Jadi sebelumnya kita membuat bentuk di dalam notepad sebuah script, lalu kita akan import script tersebut di dalam SQL Plus. Contohnya seperti, jadi langkah pertama kita buat scriptnya terlebih dahulu di dalam notepad. Jadi scriptnya seperti ini, di accept get from masukkan nama departemen, lalu sintaknya select from department where di name sama dengan upper dan web. Seperti ini. Lalu kita save, misalkan di save di D dengan contoh dengan nama coba1.sql. Lalu kita save. Setelah itu kita buka command prompt, kita panggil d coba1.sql dan yang kita masukkan adalah sales, maka akan keluar departemen 30, di name-nya sales dan location-nya Chicago. Berikutnya penggunaan perintah define dan undefine. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut: memberikan perintah undefine dan keluar dari SQL Plus. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session, memodifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Percobaan 7, buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Jadi select, jadi define date name sama dengan sales, define date name sama dengan ketik sales dan burung chart. Lalu kemudian gunakan variabel date name tersebut pada perintah SQL berikut. Jadi select from date where di name sama dengan upper dan date name. Jadi seperti ini. Untuk menghapus konstanta, gunakan perintah undefine. Jadi undefine date name, define date name. Jadi simbol date name-nya is undefined. Lalu berikutnya menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL Plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini dapat menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session.
Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.html digunakan perintah show all. Jadi contohnya pada percobaan di 8, show all app info is on and set to SQL plus RSS 15, auto commit off, auto print off, auto recovery off, auto trace off, block terminator. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintaknya berikut. Kita bisa menuliskan kolom secara lengkap atau kita bisa menuliskan col aja, COL, lalu kolom atau aliasnya kolom terus garis lurus garis berdiri alias lalu option. Pilihan option bisa digunakan. Yang pertama bisa menggunakan clear untuk menghapus sembarang format, melakukan format atas tampilan kolom, heading text atau mengatur judul kolom, justify aligns untuk mengatur rata kiri, kanan atau tengah. Contohnya pada percobaan ke-9. Kolom name heading tanda petik 1 employee name format A15. Atau kolom style justify left formatnya seperti ini, gaji, atau bisa juga dengan kolom MGR format 999 berupa number 0, atau jika datanya 0 kita menggunakan akan ditampilkan no manager, jadi petik no manager. Untuk menampilkan current setting pada suatu kolom, misal iname, jadi kolom iname. Untuk menghapus setting pada kolom iname, jadi kita menggunakan kolom iname clear. Berikutnya perintah title dan b title. Perintah t title dan b title. Perintah t title dan b title digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umumnya adalah title, title, atau bisa kita tulis TTI, terus spasi teks, terus ini garis lurus off, garis lurus on. Untuk men-set report header, jadi sintak SQL-nya title, ketik salary, garis report. Jadi di sini maksudnya adalah salary pada baris pertama dan report pada baris kedua. Jadi ini tanda. Lalu untuk mengeset report footer kita gunakan perintah btitle spasi ketik confidential. Jadi misalkan kita footernya adalah dengan teks confidential. Lalu berikutnya pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama gaji untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000. Tampilkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dengan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dibaca dalam 2 baris. Judul kolom nama pegawai dengan pegawai dan judul kolom gaji dengan gaji. Dan formatnya adalah 99,999.99. Jadi contohnya akan seperti ini. Ini saya kita coba aja langsung. Jadi ini set text size 22, set line size 60, set back off,
lalu title, employee report. Ini untuk employee pada baris pertama dan report pada baris kedua. Lalu B title, confidential, lalu break on job, terus lalu kolom job heading, kategori, kerjaan, format kolom ini heading pegawai, format A15, lalu kolom sal heading salary, ini kita inisialisasikan menjadi salary, kita aliaskan dengan salary. Formatnya rem petik bintang-bintang statement select ini kayak sebuah frame, itu sebuah komentar, jadi tidak perlu kita tulis, jadi langsung kita tulis select, sintaknya select job, name, sal, from IMP, where salary-nya lebih kecil dari 3.000, order by job, ini, lalu ada set feedback or itu, lalu kita save. Anggap saja namanya adalah percobaan 10.sql. Lalu kita panggil di sini, jadi kita tadi di D ya, di add D coba 10.sql. Jadi tampilannya akan seperti ini, hasil reportnya akan sama seperti ini. Jobnya ini maksud dari break on job itu sama dengan distinct, jadi fungsinya sama seperti distinct untuk unique, jadi hanya menampilkan satu saja. Misalkan ada sebuah data ganda hanya menampilkan satu saja. Berikutnya kita akan langsung masuk ke latihan soal. Nomor satu, buat file script untuk menampilkan report berikut. Jadi cara untuk menjawab latihan soal nomor satu, pertama kita buka notepad dan kita tulis scriptnya terlebih dahulu. Pertama adalah set text size, kedua set line size 60, set feedback off, lalu kita akan nulis title-nya title adalah headernya,
Bedanya kan itu ada tulisannya employee report, jadi bedanya adalah employee. Untuk pindah baris menggunakan garis lurus ya, garis tegak, report. Lalu B, title-nya adalah confidential. B title adalah footernya. Lalu kita tulis ininya pegawai dan hire date, jadi kolom pekerjaan, heading kolom pekerjaan, karena ini kan pekerjaan, presidennya, manajernya adalah pekerjaan, jadi heading pegawai. Format A15, kolom, lalu kolom hire date, format A15. Karena hire date-nya tetap hire date, jadi kita nggak usah menggunakan alias, kita nggak usah menggunakan memberikan judul. Lalu sintaksnya select di sini ada terdiri dari nama dan job, jadi in-name, job as, pekerjaan, hire date, prof int, di mana, hire date, hire date-nya, hire date ini kita loaded, ini hire date-nya itu di antara loaded dan hide date, berarti between and loaded and hide date. Seperti ini. Lalu kita ditutup dengan garing dan set feedback on, set feedback on. Setelah itu kita save dengan nama latihan1.sql. Lalu kita akan panggil script tersebut, jadinya add d sql latihan1.sql, enter value loaded, misalkan loadednya adalah 01 Januari 81, hide date nya adalah 01 Januari 82. Jadi akan tampil seperti ini, sama seperti ini. Lalu yang kedua, nomor 2 adalah buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Jadi sama seperti tadi, kita membuat notepad-nya terlebih dahulu, membuat scriptnya terlebih dahulu. Jadi set text size 22, set line size 60, set
feedback of, lalu title employee report, title confidential, lalu kita kolom itu nama pegawai, berarti name, heading saya sekarang jadi nama pegawai dengan format A15, lalu kolom job, heading kategori, terus ada baris keduanya adalah pekerjaan, jadi pakai kita garis tegak ya, pekerjaan, format A15, lalu kolom nama departemen di name, heading nama departemen, format A15, lalu sintaknya select name, job, di name, from IMP, name ada di tabel ini, gaji ada di tabel pegawai, sedangkan di name ada di tabel departemen, jadi ada relasi dua tabel from IMP dan dep, jadi ini adalah IMP dot name, IMP dot job, dan dep dot name, where dimana dep dot lognya sama dengan yang diinputkan, berarti kita menggunakan dan anggap aja kita namanya adalah lokasi. Karena ini lokasi adalah berbentuk karakter atau char, kita menggunakan ketik 1, lalu n relasinya yaitu imp.detno sama dengan dep.detno, lalu menggunakan tanda ini, tanda slash, lalu set feedback on, lalu kita save dengan nama latihan2.sql, lalu kita panggil jadi add d latihan2.sql, jadi gini, sql2.x latihan2.sql, dan lokasinya adalah ada yang salah ini, format 15 berarti ini bisa terlebih dahulu, jadi kita menggunakan
latihan 2.sql. Lokasinya misalkan lokasinya adalah Dallas. Maka akan muncul seperti ini. Ini ada kosong, ini kita di sini kurang pemberian break on job. Jadi seperti yang contoh pada percobaan tadi, break on job itu untuk unik. Jadi untuk agar semuanya bisa ditampilkan, kita menggunakan break on job. Break on, anggap aja ini. Jadi ini fd latihan 2.sql. Lokasinya adalah Dallas. Dia akan sampai seperti ini. Setelah nomor 2, kita selesai untuk membahas tentang praktikum bab ke-8 mengenai pengaturan output pada SQL Plus. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bahas atau apa yang saya presentasikan pada bab ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.